Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kadriatul Nursy, BP 2011311031 dari Universitas Andalas, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saya berasal dari kelas 1A, kelompok A, yang akan menampilkan sebuah video praktikum tentang pemberian obat supositoria. Obat supositoria yaitu obat yang diberikan atau dimasukkan ke dalam anus atau lumen vagina yang tujuannya adalah untuk memberikan efek lokal maupun efek sistemik. Jadi indikasinya bisa diberikan pada kasus hemofil atau konstipasi, yaitu apabila pasien mengalami kesulitan dalam mengeluarkan BAB maupun fesesnya. Jadi teman-teman, yang perlu kita siapkan yaitu ada 3. Yang pertama menyiapkan alat, selanjutnya adalah persiapan pada pasien, dan persiapan lingkungan. Nah, untuk persiapan alat, hal-hal atau alat-alat yang kita perlukan yaitu yang pertama ada obat supositoria. Obat ini berbentuk seperti peluru dan di ujungnya adalah bentuknya runcing. Emang seperti ini teman-teman. Selanjutnya adalah V-gel atau gel yang digunakan untuk mengoleskan pada obat supositoria ini agar nantinya jika obat ini dimasukkan ke anus pasien, pasien tidak merasakan sakit apabila obat ini dimasukkan. Selanjutnya ada nebekan atau yang biasa kita sebut bengkok. Nah, bentuknya emang seperti bengkok teman-teman. Ini digunakan untuk tempat membuang alat-alat yang telah kita gunakan, seperti misalnya jika kita menggunakan tisu tersebut nantinya kita buang ke sini. Selanjutnya ada tisu. Tisu ini digunakan untuk mengelap anus pasien setelah kita memberikan obat supositoria tadi. Lalu ada handscone. Dan selanjutnya ada perlak. Lalu ada buku catatan obat. Dan yang terakhir ada hand sanitizer. Nanti untuk persiapan lingkungan biasanya digunakan kerai atau sampiran yang ada pada sisi-sisi rumah sakit. Jadi kerai atau sampiran ini digunakan untuk melindungi privasi klien atau privasi pasien, karena nantinya kita akan memberikan obat melewati anus, sehingga jika kita menggunakan kerai atau sampiran ini, si pasien tidak akan merasakan malu. Ya teman-teman, mari kita pergi ke langkah prosedurnya. Yang pertama ada informed consent. Nah, ini adalah bentuk kita seorang perawat yang memperkenalkan diri kepada pasien, dan nanti kita menanyakan nama atau data-data dari pasien. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Nurse Orin. Saya perawat yang bertugas dari jam 8 pagi ini sampai jam 12 siang nanti. Setelah itu kita dekatkan alat-alat untuk pemberian obat supositoria ke pasien. Nah, nanti setelah kita dekatkan, lalu kita beri salam kepada pasien seperti yang saya contohkan tadi, dan menanyakan identitas diri dari pasien seperti ini. Baik Ibu, boleh saya tahu nama Ibu? Ya, Ibu Sarminingsih. Oke, boleh saya cek gelangnya Ibu? Oke Ibu, maaf ya Ibu. Oke, betul dengan Ibu Sarminingsih, ruangan 112. Iya Ibu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu kita harus menjelaskan apa tujuan kita mengunjungi pasien. Seperti ini. Baik Ibu, pada saat ini tujuan saya mengunjungi Ibu adalah Ibu harus diberikan obat supositoria yang telah ditentukan jadwalnya, dan jadwalnya adalah sekarang. Nah, obat ini bertujuan untuk memberikan kelancaran Ibu saat membuang feses nantinya atau saat Ibu BAB nantinya. Apakah Ibu bersedia?
Ibu. Jadi teman-teman, setelah kita menjelaskan tujuan, kita harus menanyakan ketersediaan pasien. Jika pasien tidak bersedia, maka kita tidak boleh melakukan penanganan tersebut. Langkah selanjutnya adalah persiapan lingkungan. Nah, persiapan lingkungan seperti misalnya ini ada kerai atau ada sampiran, lalu kita tutup sampiran tersebut sehingga orang-orang tidak bisa melihat kita menangani pasien kita pada saat itu. Selanjutnya persiapan pasien. Persiapan pasien adalah dengan memiringkan tubuh pasien, baik memiringkan ke sebelah kanan maupun memiringkan ke sebelah kiri. Seperti ini. Baik Ibu, untuk pemberian obat suppositoria nantinya, Ibu diharapkan untuk memiringkan badan. Boleh saya bantu Ibu? Ibu rasanya enak memiringkan badan ke kanan atau ke kiri Ibu? Ke kiri ya Ibu. Oke, saya bantu ke kiri miringkan badannya Ibu. Ya. Oke Ibu. Setelah kita miringkan badan pasien, langkah selanjutnya adalah kita melakukan cuci tangan. Nah, sekarang saya ingin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Sudah bersih. Selanjutnya kita menggunakan sarung tangan atau handscoon. Handscoon di sini diharapkan handscoon yang steril. Setelah menggunakan handscoon, lalu kita kembangkan perlak untuk pasien. Perlak ini berguna agar nanti jika kita memberikan cairan kepada pasien, cairan tersebut tidak langsung menembus pada alas kasur pasien. Saya sudah mengembangkan perlaknya, dan langkah selanjutnya adalah membuka celana pasien atau pakaian bagian bawah pasien. Kita kembali ke buku pemberian obat. Ini untuk mendata ulang apakah benar pasien ini yang akan kita berikan obat suppositoria. Baik Ibu, saya data ulang kembali ya Ibu. Benar nama Ibu Sarminingsih Suari? Ya Ibu. Oke, Ibu pada jam 9 ini akan saya berikan obat suppositoria ya Ibu. Iya Ibu. Oke, ini sudah saya rekap atau sudah saya dokumentasi. Langkah selanjutnya adalah kita ambil obat suppositoria ini, lalu kita buka bungkus obat. Kita buka bungkus obat, sudah kita buka, lalu kita buang bungkus obat ini ke nirbeken atau bengkok tadi. Ini sudah kita buang ya. Oke. Obat ini emang seperti peluru. Nah, ini emang tajam di bawahnya. Jika kita masukkan ke dalam anus pasien, kita harus membutuhkan gel ini. Gel ini berguna untuk mengurangi efek sakit kepada pasien. Jika kita tidak menggunakan gel ini, maka ketika kita memberikan obat ini ke anus pasien, maka pasien akan merasakan sakit. Kayak kita beli gelnya. Gel ini diumasi ke sekitar bagian yang runcing ini. Soalnya ini yang akan kita masukkan ke anus pasien. Lalu obat ini kita akan masukkan ke anus pasien. Anjurkan pasien untuk menarik nafas dalam atau menarik nafas lepas agar si pasien tidak merasakan sakit nantinya. Soalnya obat ini akan sedikit memberikan rasa sakit walaupun kita telah melumasi dengan
menggunakan gel tersebut. Oke, Ibu, saya akan memberikan obat ini ke anus Ibu. Usahakan Ibu tarik nafas panjang ya Ibu, agar nantinya Ibu tidak merasakan sakit. Oke Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dorong ya Ibu. Oke, obat supositoria ini kita dorong hingga ke anus pasien sampai tangan kita atau jari-jari kita mencapai 10 cm pada orang dewasa dan 5 cm pada anak, atau bisa mencapai ke sphincter anus. Setelah obatnya kita masukkan, kita keluarkan jari kita secara perlahan dan bersihkan anus pasien dengan menggunakan tisu. Ini kita bersihkan anus pasien dengan menggunakan tisu. Setelah itu tisu kita buang ke bengkok. Sudah kita buang tisunya. Lalu setelah kita buang tisu ke bengkok, kita rapikan lagi celana pasien. Nah Ibu, saya rapikan kembali celananya Ibu. Oke. Dan setelah itu kita ambil kembali perlaknya. Perlaknya sudah diambil. Lalu kita buka sarung tangan kita. Agar semua kembali ke steril. Soalnya sarung tangan ini tadinya sudah digunakan atau dimasukkan ke dalam anus pasien. Jadi ini sudah tidak boleh digunakan lagi teman-teman. Sarung tangan ini kita buang juga ke bengkok atau nirbekken tadi. Oke, sudah kita buang. Selanjutnya setelah kita buang sarung tangan tadi, kita kembali melakukan observasi kepada ibunya. Ibu, saya sudah memberikan obat supositoria pada jam 8.15. Ya Ibu, apakah Ibu merasakan sakit? Oh tidak ya Ibu. Oh begitu Ibu. Iya Ibu. Oke Ibu, terima kasih. Jadi teman-teman, untuk ini kan kita sudah dokumentasikan. Jadi setelah kita dokumentasikan, kita cuci kembali tangan kita. Setelah bersih, kita pamitan kembali ke pasien. Oke Ibu, terima kasih telah bekerja sama dengan saya. Semoga Ibu cepat sembuh ya Ibu. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Ya. Jadi sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.